Selamat pagi kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Welcome to JC Ministry. Dalam berkat pagi saat teduh kita kembali bersama. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung pada saat ini juga. Thank you sudah memberikan waktu di pagi hari untuk kita bersama membawa syukur kembali kepada Tuhan. Biar kasih setia Tuhan itu turun atas setiap kita pada saat ini juga. Urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amen. Lagu ini saya tulis ketika saya ingin menyatakan kepada Tuhan bahwa Engkau itu selama-lamanya kekal dan tidak akan pernah berhenti. Kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup saya. Sama-sama katakan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku. Katakan, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau,
Kami tahu bahwa seluruh hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tidak ada yang baik seperti Engkau Tuhan. Semua yang Kau buat baik Tuhan. Semua yang Kau lakukan baik buat kami Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan hari ini, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Bawa pujian, syukur kami. Terima kasih Bapa. Pengharapan kami, gunung batu, Kau selalu ada bagiku. Sungguh Kau Yesus yang ku cinta, tak pernah berubah, tak pernah tinggalkanku. Yesus Kau Raja di hidupku. Kau yang ku sembah selamanya. Meski bumi berubah, Kaulah Bapa-Ku yang setia. Selamanya Kau Tuhan tak akan tergantikan. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kekasih sejatiku hanya diri-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cinta-Mu. Yesus pujaanku selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya diri-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cinta-Mu. Yesus pujaanku selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya diri-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cinta-Mu. Yesus pujaanku selamanya melekat padamu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
ku susah, Roh Kudus hiburku. Katakan, tak usah ku cemas. Katakan, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang pengharapan kita kepada Kristus lewat karya keselamatan yang Dia berikan kepada setiap manusia, buat Anda dan saya. Diambil dari teks pembacaan dari Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ke-12 Saudara, dan 13. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Saudara. Dan ada ayat yang selanjutnya, tapi saya hanya membahas 2 ayat saja, Saudara ya. Jadi firman Allah berkata bahwa kasih Tuhan, anugerah Allah yang menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena siapa kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Dia mati dan Dia menebus setiap dosa kita. Dan dikatakan bahwa kasih karunia Allah itu sudah nyata yang menyelamatkan kita dengan bukti di atas kayu salib, dan ketika kita meresponi itu akan menjadi bagian kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ayat ke-12, Saudara, ketika kita mulai
mengikut Tuhan, kita diselamatkan, kita mengalami anugerah Allah. Artinya yang tadinya kita ini tidak pantas, kemudian Tuhan mengampuni kita, Tuhan memantaskan kita. Firman Allah berkata bahwa kasih karunia itu bukan karena jerih lelah kita, saudara ya. Kita nggak buat apa-apa tapi Yesus mati buat kita. Kita nggak melakukan apa-apa tapi Dia menebus kesalahan kita, saudara. Sebab itu anugerah itu, gracia itu artinya sesuatu yang memang tidak pantas kita terima, tetapi kita menerimanya, saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita bukan mengikut Tuhan karena agama, tapi kita mengikut Tuhan itu memang karena Yesus yang luar biasa mencintai kita. Sedangkan manusia itu sudah berdosa. Dikatakan sejak lahir itu dikatakan tidak ada yang baik, semua telah berdosa. Tapi karena Yesus dengan anugerahnya menyelamatkan kita. Dan saudara, ada banyak orang juga di luar sana sebenarnya yang belum juga pernah mengalami anugerah Allah, cintanya, belum pernah merasakan bahwa sesungguhnya Yesus itu sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh nyata. Karena firman Allah berkata nyata sekali, saudara. Nyata itu artinya kita harus alami. Kalau kekristenan kita hanya sebatas agama, hanya sebatas karena kita takut tidak diberkati kalau tidak ibadah, karena kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, nanti kita kena kutuk atau tidak ditolong Tuhan, tidak mengalami mujizat. Artinya kita sedang mengikut Tuhan untuk sesuatu memang hal yang memang kita harus terima atau kita inginkan, saudara. Jadi kayak ada kepentingan. Tetapi kalau kita mengikut Tuhan dengan satu kesadaran bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, kita ini mulia, tapi dulu kita ini sampah, dan Dia menemukan kita dan Dia menyelamatkan kita yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena kasih anugerah sehingga dikatakan bahwa Bapa mengirim anaknya supaya mati buat kita, dan Anda dan saya boleh disebut anak-anak kesayangannya. Karena semua dosa kita dikatakan yang tadinya merah seperti kermisi dijadikan putih, dilupakan, saudara, dan benar-benar dikatakan sampai ke tubir-tubir laut dibuang. Dikatakan seperti dosaku itu sudah dilupakan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, bahkan orang yang tergantung di atas kayu salib, yang dikenal sebagai penjahat kelas kakap, membunuh orang dan masih banyak kejahatan, ketika dia menerima anugerah Allah, dia menerima Yesus, dan dia mempercayai bahwa Kristus itu Sang Mesias yang penyelamat hidup. Saudara, orang yang tidak ada harapan, orang yang hancur pun sanggup diselamatkan. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita mungkin dibesarkan dari keluarga yang baik. Ada orang yang berkata bahwa dari saya kecil saya dibesarkan dari keluarga yang baik, saya melakukan semua yang baik, semua aktivitas semuanya, mungkin tidak pernah ada yang jahat. Tapi saudara, firman Allah berkata bahwa manusia itu, Roma 3:23, sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, mau Anda lahir ketika lahir baik, saudara, kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang menyelamatkan Anda dan saya. Sehingga Anda yang tadinya hancur, Anda yang tadinya tidak mengenal Allah, kemudian dibawa, dibukakan hati, dicelikan mata, sehingga kita mulai mengenal Allah. Sebab itu ketika kita mulai mengalami kasih karunia Allah, saudara, jangan berhenti sampai di sana. Kejar Tuhan terus, bertumbuh, dan supaya Anda harus berpegang benar-benar kepada Tuhan. Ada orang yang dia hanya sampai diselamatkan, selesai. Dia pikir udah aman, saudara. Padahal ketika kita diselamatkan, firman Allah berkata work for your salvation. Artinya hargai keselamatanmu, berpadanan dengan Injil, kata Paulus. Jadi kita harus melakukan bagian kita supaya keselamatan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Artinya setiap anak-anaknya, saudara, diberikan kekuatan. Dikatakan bahwa kita berada dalam dunia yang jahat ini, tetapi kekuatan kuasa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi kepada kita yang siapa? Kepada orang yang bukan hanya menerima kasih karunia Allah ketika engkau mengalami keselamatan, tetapi yang menghargai kasih karunia itu, yang berjalan bersama dengan Tuhan, menghargai keselamatan itu dengan buah yang nyata, dengan sesuatu yang nyata, sambil kita menanti kedatangan penggenapan Yesus Kristus. Mungkin Anda bertanya, ketika kita dalam perjalanan dari setelah kita diselamatkan, ada begitu banyak hal yang membuat kita terombang-ambing, membuat kita hancur, jatuh, dan banyak hal, saudara. Justru Tuhan selalu ingin membuka tangannya supaya menolong kita, menguatkan kita. Tetapi tetap ada bagian kita untuk berjalan terus, untuk mengambil keputusan, menghargai setiap keselamatan. Karena kadang waktu
waktu tidak pernah datang 2 kali, dan kadang kesempatan tidak selalu datang 2 kali, saudara. Ada orang yang ketika dia pasti banyak sekali orang yang ketika dalam kehancurannya dia mengambil keputusan untuk kembali mengikut Tuhan. Saudara, ternyata di ujung jalan sana rencana Allah yang dahsyat itu sudah menanti. Bayangkan kalau dia tidak mengambil keputusan itu, saudara, artinya dia tidak pernah akan melihat keselamatan Allah itu digenapi dengan nyata, dengan semua rencana Allah yang luar biasa. Sebab itu saudara, Anda pernah lihat Petrus ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak tinggal di sana, saudara, tapi dia berbalik, dia mengaku dosa, dia mengadu dan berduka dan berbalik kepada Tuhan, mengikut Tuhan kembali. Berbeda dengan Yudas, ketika dia menjual Yesus, ketika dia tahu dia jatuh dalam dosa, dia juga kaget, dia juga gak mau seperti itu. Tapi karena ada keinginan dosa yang mengikat dia, tapi dia salah meresponi, saudara. Dia bukannya datang kembali minta ampun seperti Petrus, tetapi dia bunuh diri. Artinya saudara, dia sudah menyatakan bahwa ya udah, hidupnya memang sudah sampai di sana. Padahal jika dia mengambil keputusan untuk berbalik, Yesus berkata bahwa firman Allah berkata Allah itu setia dan adil. Maka ketika kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni kita dan menyucikan kita dan melupakan semuanya itu, saudara. Jadi itu yang merupakan satu anugerah yang luar biasa. Dan saya bacakan ayatnya, berkata seperti ini. Ia mendidik kita supaya apa? Saudara, ketika kita diselamatkan, ketika kita diajar untuk menghargai keselamatan, kenapa selalu ada didikan? Kenapa selalu ada kesulitan untuk mengajar kita menghadapi kesulitan, menghadapi bagaimana mencari jalan keluar, bagaimana kita boleh menemukan bahwa kekuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita dan diuji ketika dites dalam kasus kesulitan, dalam badai-badai, dalam didikan-didikan Tuhan, dan kita sabar, kita menang, kita mengikuti setiap arahan tuntunan firman Allah, saudara. Jadi ketika kita harus seperti jalan ini yang Tuhan mau, ya kita ikuti, saudara. Sehingga ketika didikan datang, kesulitan datang, saudara, itu tujuannya supaya menghilangkan semua kefasikan. Kefasikan itu artinya orang atau sifat yang sudah tahu tentang Tuhan tapi kita tidak melakukannya dengan kesengajaan, saudara. Sehingga dikatakan bahwa dalam diri kita, Paulus katakan ada 2 kekuatan yang tarik menarik, kekuatan kedagingan dan kekuatan yang ingin dipimpin oleh Roh Allah. Dan saudara, firman Allah berkata, saudara, dia katakan bahwa didikan itu menjadi tujuan akhir, goalnya yaitu supaya kita dibebaskan dari setiap dosa, kefasikan, saudara. Dikatakan supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup apa? Bijaksana, saudara. Bijaksana artinya kita mengambil keputusan. Kalau ada waktu-waktu terbuang percuma dan kita tidak melakukan sesuatu yang penting, baik untuk Tuhan, keluarga, untuk membangun rencana Allah dalam hidup kita, pekerjaan dan yang lain, saudara, tapi kita buang waktu untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak ada nilainya, saudara. Kita udah lebih bijaksana karena waktu tidak pernah banyak kali tidak terulang lagi, betul kan? Waktu nggak bisa kita tarik lagi, saudara. Dan dikatakan seperti ini, adil, saudara. Adil artinya suatu sikap hati, saudara. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan, menghargai Tuhan, bagaimana kita mengikuti seluruh kehendak Allah, bagaimana kita dalam pekerjaan kita, dalam rumah kita, di keluarga kita, maupun dalam pelayanan, saudara. Biar kita terus mengambil sikap seperti yang Tuhan mau, yaitu adil. Artinya tidak ada pilih kasih. Adil itu artinya sesuatu ada ukuran yang pas, saudara. Adil itu adalah segala sesuatu itu kita sesuai dengan yang kita rencanakan, saudara. Artinya bahwa kalau kita tahu bahwa kalau kita melakukan ini, oh di hadapan Tuhan benar, saudara. Kalau kita melakukan ini di hadapan orang lain mungkin tidak benar, tapi di hadapan Tuhan benar, saudara. Jadi kita mulai pikir, mana nih lebih baik saya menyenangkan Tuhan atau saya menyenangkan manusia, betul kan? Ada orang yang dia ingin melakukan sesuatu tapi itu menyakiti hati Tuhan tetapi menyenangkan manusia. Dan Tuhan mau kita bijaksana, Tuhan mau kita adil. Kita tahu ada ukurannya. Oh, kalau saya melakukan ini saya tidak menyenangkan Tuhan, lebih baik saya memilih tidak menyenangkan manusia daripada saya menyenangkan manusia dan saya tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Adil itu juga ketika kita memperlakukan orang, memperlakukan anak-anak, memperlakukan keluarga. Kita berbuat baik kepada orang, tidak ada pilih kasih, saudara. Karena hari-hari ini, saudara, yang kaya dan yang sederhana itu jauh sekali, saudara, ya. Jadi orang yang sederhana tambah sederhana di bawah dan orang yang kaya tambah kaya. Dan firman Allah berkata pada akhir zaman orang akan memikirkan dirinya sendiri
sendiri, mencintai dirinya sendiri. Sehingga kadang untuk kita berbuat hal yang sederhana dan itu adil, kadang itu susah sekali saudara, karena kita sudah punya pemikiran bahwa kalau orang yang lebih kita pasti harus mungkin lebih menghargainya. Sedangkan kalau orang yang biasa kadangkala sudah otomatis itu terbawa tanpa kita sadari, oh kayaknya mah dia biasa, ya udah say hi juga biasa, atau bergaul juga biasa. Bahkan ada orang yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang sederhana atau orang-orang yang mungkin bukan sejajar saudara. Tapi Yesus mengajarkan lain. Dia bertemu dengan pelacur, dia bertemu dengan orang-orang jahat, dia bertemu dengan para pemungut cukai saudara. Bahkan dia masuk ke rumah Matius, di mana Matius itu adalah orang yang tidak cinta Tuhan saudara, karena dia juga bergaul, dikatakan dia mengundang teman-temannya itu orang-orang yang memang bukan di dalam Tuhan. Jadi udah tahu pasti bahwa kehidupannya itu tidak sungguh-sungguh. Tetapi kemudian ketika dia mengalami Yesus saudara, ada terjadi perubahan yang luar biasa. Dan Yesus itu ke setiap orang yang sederhana dia datang. Sebab itu yang menjadi tolak ukur untuk kita berbuat baik, untuk kita mengasihi, untuk kita menghargai orang sama, bukan karena dia ada kemudian kita hormat, kemudian yang lain biasa aja saudara. Sikap adil itu luas sekali, tetapi itu ada dari dalam hati kita. Kadang ada orang yang kita harus tolong, kadang orang-orang kita harus bantu, baik memberi jalan keluar, mendukung, tapi kita juga gak mau lakukan. Padahal dulu waktu kita susah, Tuhan pakai orang lain untuk menolong kita. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak pakai tiba-tiba malaikat dari surga. Kita, Anda dan saya, banyak orang yang hari ini ada di atas, itu dipakai titik singgung manusia. Entah ada orang yang waktu kita susah dikirim Tuhan menolong kita, entah ada orang yang tiba-tiba kita gak ada uang kepepet, kemudian ada orang yang berbelas kasihan menolong, entah ada orang yang tiba-tiba kita bingung kemudian dapat pekerjaan. Saudara, ada banyak malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan, baik itu teman, orang lama, orang sederhana, orang biasa saudara, dan itu semua titik singgung manusia. Sebab itu ketika Anda dan saya mengalami pertolongan Tuhan lewat orang lain, jangan lupa untuk berbuat baik. Sebab itu saya selalu ingat dalam hati, jangan pernah memandang orang hari ini dia biasa, hari ini dia sederhana, gak tahu 5 tahun ke depan Tuhan angkat dia saudara. Sebab itu amalkan hidup kita, mengasihi itu, adil itu benar-benar kita bisa rasa dari sini, dan Tuhan yang menjadi saksi saudara. Dan dikatakan bahwa dan beribadah saudara. Jadi ibadah ini adalah satu keharusan. Ada banyak orang yang berpikir ibadah ini ya udahlah hari gini online gitu saudara, jadi nggak ada yang lihat juga. Jadi saudara kayak ada waktu nggak ada waktu hang out, dan kemudian tidak pernah ada waktu untuk mencari Tuhan, untuk belajar firman, untuk berdoa dan beribadah. Tetapi firman Allah selalu berkata bahwa dikembalikan kepada setiap orang. Kalau Anda ingin mengejar Tuhan, Anda ingin bijaksana, Anda ingin meninggalkan kefasikan dan duniawi, Anda ingin benar-benar hidup adil seperti yang Tuhan mau, Anda ingin sambil Anda dan saya menanti penggenapan kedatangan Kristus dan kita kedapatan menjadi orang yang beribadah. Ibadah itu salah satu bahasa aslinya itu artinya dia sampai tersungkur rata dengan tanah, saking dia menghormati, saking dia menghargai saudara, respect benar-benar. Tapi kadangkala ketika kita beribadah hari ini saudara, biar Tuhan saja yang tahu, dan saya percaya dari dalam hati kita bisa rasa kok kalau kita beribadah sungguh-sungguh, atau kita cuma beribadah sekedar, atau karena kita hanya ya udahlah daripada kita nggak ada kegiatan ini, ya udah ada YouTube dan sebagainya, atau ibadah online maupun onsite. Tapi saudara, tidak dari dasar hati untuk engkau beribadah kepada Tuhan, artinya kita tersungkur sampai lurus. Pada zaman dulu budak-budak kalau mereka beribadah, arti kata ini saudara, itu mereka sampai seperti sedang menghargai tuannya secara luar biasa saudara. Sebab itu arti beribadah itu dalam sekali. Sebab itu saudara, jika engkau memiliki waktu dan kesempatan, jangan lupa ketika engkau beribadah, berikan waktu yang terbaik, berikan sikap yang terbaik, berikan rasa hormat yang terbaik, dan kau tidak akan pernah kehilangan berkat kuasa. Orang yang beribadah dikatakan dijauhkan dari setiap hal yang buruk saudara. Artinya ada proteksi, ada penyertaan Tuhan saudara. Kalaupun kita mengalami kemalangan, kesulitan, ada kekuatan, ada penyediaan, ada penghiburan. Dan saudara, dan dikatakan dijauhkan, diberkatilah, dijauhkan dari hal yang buruk, dan diberkati air minuman kita, roti makanan kita, ada penyediaan dari surga. Dan firman Allah berkata bahwa ketika kita beribadah, kita sedang mengakui di
di atas kehidupan kita ada pribadi yang luar biasa, dan orang yang beribadah, orang yang menyembah Tuhan, open heaven, surga tidak pernah tertutup. Saudara, hari ini putuskan untuk yang pertama, saudara, untuk kita menghargai keselamatan, anugerah Allah, work for your salvation. Dan yang kedua, bersyukur untuk setiap didikan Tuhan, karena itu membuat kita berubah lebih lagi, meninggalkan kefasikan. Dan kemudian saudara, supaya kita juga menjadi bijaksana, bisa mengatur waktu, bisa berpikir positif, bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik, dan kemudian adil. Saudara-saudara, mengasihi, saudara berbuat baik, dan jangan lupa untuk menabur, menguatkan orang, saudara. Karena ketika engkau mengalami kebaikan, jangan lupa itu bagikan kepada orang lain, maka kebaikan itu tidak akan pernah berhenti menyertai Anda terus. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dan yang terakhir, beribadah. Biar ketika kita beribadah, baik pun lewat online maupun onsite, taruhkan rasa hormat, respect. Karena ketika kita beribadah, open heaven, surga terbuka, kuasa janjinya dicurahkan atas kehidupan kita, dan kita sedang menyembah, memberi hormat kepada Raja yang luar biasa, yang empunya bumi. Kalau Anda ada memiliki kebutuhan, keperluan, atau sakit atau apapun, yang punya surga dan bumi yang kita sembah, Dia tidak pernah tidak menolong Anda dan saya. Mari arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, ampuni kami kalau kadangkala kami ini tidak tahan ketika Tuhan mendidik, padahal itu bagus, that's good for me, that's good for us Lord, supaya kami meninggalkan kefasikan, supaya kami meninggalkan kehidupan duniawi. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga Engkau mengajar kami untuk kehidupan lebih lagi. Dan kami tahu biar firman Allah sederhana ini boleh termeterai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa yang hari ini mengalami sakit, kesembuhan sedang mengalir, yang telah menulis di live chat, Ibu mari arahkan tanganmu ke layar, dan biar terima kekuatan kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi ketika hatimu kembali kepada Allah, ketika hatimu menghargai kasih Tuhan, menghargai anugerah Allah, dan mau sungguh-sungguh beribadah. Terima kekuatan Tuhan, terima kuasa Tuhan mengalir saat ini juga. Mari buka tangan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, pergumulan hamba-Mu, dan semua kami yang menonton secara live maupun langsung, maupun nanti setelah tayangan ini, kami berdoa kuasa Allah intervensi, campur tangan. Engkau memperbaharui hidup kami, bahkan Engkau menolong kami menghadapi setiap permasalahan kami lebih dari pemenang. Kami melihat kemuliaan Allah, kemenangan sudah terjadi. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat atas keluarga kami, pekerjaan kami, anak cucu kami, keluarga besar, orang percaya, gereja Tuhan, pelayanan, seluruh kehidupan kami. Sehingga sambil kami menantikan penggenapan kedatangan-Mu, kami didapati setia. Di dalam nama Yesus kami memberkati Indonesia, memberkati gereja Tuhan, damai sejahtera, shalom, in Jesus mighty name. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Thank you Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maju terus. Terima kasih buat dukungannya semua. Doa, bahkan banyak yang kirim juga baik DM di Instagram saya Jacqueline Selose Official, maupun yang WhatsApp, baik di permohonan doa. Mereka sangat diberkati, mereka mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan. Saya terharu sekali bersama suami saudara betapa Tuhan itu luar biasa. Dan setiap doa yang Anda, permohonan doa, kami doakan secara pribadi saudara. Jadi bukan hanya baca doang, tapi kami doakan secara pribadi, dan kami tahu kuasa Tuhan yang mengalir. Bapak Ibu yang rindu untuk kami boleh mengupdate setiap tayangan-tayangan online, jangan lupa untuk pencet belnya. Kalau Anda bisa mengirimkan nomor WhatsApp, nama, dan mungkin asal, kami boleh mengirimkan setiap link dari setiap tayangan baik YouTube channel Jacqueline Selose Official, baik Berkat Pagi, Healing Worship, maupun juga Zoom. Kita akan ada Zoom pada minggu depan saudara. Dan jangan lupa untuk mendaftar ke nomor saudara, karena kita akan Zoom di hari Kamis malam saudara. Dan kita percaya biar kuasa Tuhan mengalir, akan ada kebangunan rohani, dan akan ada juga doa pengurapan dan juga perjamuan kudus. Dan kita akan berdoa untuk yang sakit dan mengalami pergumulan lewat Zoom yang akan diadakan pada minggu depan saudara, di hari Kamis. Dan kami akan menginfokan lebih detail lagi. Jangan pernah menyerah, and God bless you.